Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Angin panas tiba-tiba datang. Pada saat genting, Xiao Yan menampilkan kekuatan balas dendamnya yang agak menakutkan. Orang bisa melihat cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh dan angin melewati tepat di atas bahu Xiao Yan. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang hebat untuk ditularkan dari bahunya. Tubuh Xiao Yan gemetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat mundur. Saat melakukan itu, dia membalikkan badannya, dan dia melihat ke arah di mana angin berasal. Wajahnya sekali lagi menjadi tertegun. Ada sosok berwarna merah yang sangat besar yang berenang di dalam magma. Warnanya mirip dengan magma sekitarnya. Jika seseorang tidak mengamati dengan sesama, akan sulit untuk menemukannya. Selain itu, tubuh merah itu ditutupi dengan sisik merah, dan ekor bersisik merah 5 kaki panjangnya berayun sedikit. Sosok merah berdiri dengan kedua kaki, tapi kakinya luar biasa besar. Kepalanya juga bulat dan ditutupi dengan sisik-sisik kecil. Sepasang mata kecil memancarkan keganasan samar. Mulutnya yang besar sedikit terbuka, memperlihatkan gigi tajam yang padat. Dari penampilan benda ini, sepertinya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Dari penampilan luarnya, sosok merah misterius ini jelas bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah sejenis makhluk hidup misterius. Xiao Yan benar-benar tidak menyadari makhluk seperti apa itu karena dia belum pernah melihat sesuatu yang bisa hidup di magma di masa lalu. Xiao Yan menghela napas lega setelah menemukan itu pihak lain bukan manusia. Namun, dia tidak melepaskan kehati-hatian di dalam hatinya. Dia bahkan tidak merasakan aura sekecil apapun selama perjalanan ini. Namun, makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan ke arahnya tanpa dia bahkan merasakannya. Jelas, itu cukup kuat. Selain itu, yang terakhir memiliki keunggulan home ground. Jika Xiao Yan tidak bertindak dengan hati-hati, dia mungkin benar-benar berakhir gagal ketika dia paling tidak diharapkan. Sing, sing. Sementara mata Xiao Yan menatap tajam pada makhluk magma, itu juga menatapnya dengan tajam. Kedua belah pihak saling berhadapan sesaat sebelum cahaya tajam di mata makhluk magma tiba-tiba melonjak. Tangisan indik telinga dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya dan cakar binatang yang tajam berpisah magma, menembak lurus ke arah Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma menukik sekali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar doki hijau-hijau meludah keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, ia dengan kasar menabrak makhluk magma, memaksanya untuk mundur lebih dari 10 meter. Baru kemudian mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajarkan pelajaran awal, kekerasan liar merah liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Ini melebar mulut besar yang ditutupi dengan gigi tajam dan magma sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola magma 1 kaki yang diluncurkan pada Xiao Yan seperti bola meriam. Huff. Niat membunuh meningkat dalam hati Xiao Yan ketika dia melihat itu benda ini akan terus mengganggu dirinya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma dengan cepat menembaki. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terpecah ketika masih beberapa meter dari Xiao Yan. Ia kembali ke laut magma di sekitarnya. Magma misterius menjadi marah setelah melihat itu Xiao Yan sekali lagi telah menyelesaikan serangannya. Ini berulang kali mengeluarkan suara zing, zing, dari mulut besarnya sebelum melebar dan menutupnya. Banyak bola magma berukuran kepala dengan cepat meludahkan dan berulang kali menembak Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan melintas dengan cara seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu persatu. Ketika dia menyadari itu makhluk magma mampu memuntahkan banyak bola magma yang kuat, dia mengerutkan kening.
Cahaya perak di kakinya berkedip dan tubuhnya membawa riak magma yang muncul di belakang magma berada dalam cara yang seperti kilat. Dia meringkuk jari-jarinya dan tangannya membentuk-bentuk seperti pisau dan dengan kasar memasukkannya ke dada magma. Meskipun sisik dari makhluk magma ini sangat keras, pisau tangan Xiao Yan, yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah stimulasi Douki-nya, dengan mudah menembus dadanya hanya sesaat. Mata magma sedang berjuang keras setelah mengalami pukulan fatal ini. Keganasan muncul di matanya. Segera suara tajam zing, zing, berulang kali dipancarkan dari mulutnya. Akhirnya, itu menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara zing, zing, berlanjut untuk seorang Ibuen sebelum secara bertahap melemah. Kehidupan di dalam mata magma juga cepat tersebar. Xiao Yan dengan dingin melihat magma yang secara bertahap kaku ini sebelum dia perlahan menarik tangannya. Kakinya hendak mundur dari tubuh magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya. Dia memainkan bagian dalam tubuhnya dengan tangannya. Ketika akhirnya dia menariknya, ada manik merah terang di dalamnya. Tangan Xiao Yan hampa bahkan sedikit saja darah segar setelah ditarik dari tubuh magma. Yang ada hanyalah semacam minyak. Manik-manik berwarna merah terang berkedip dan memancarkan sedikit panas. Xiao Yan mempelajari manik merah terang ini agak penasaran. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan itu tampaknya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung dalam manik-manik. Energi semacam ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Selain itu, kuantitasnya juga cukup signifikan. Xiao Yan harus setidaknya berlatih selama 2 hari untuk menyerap jumlah energi yang sama dibandingkan dengan apa yang ada di dalam manik kecil ini. Ini seharusnya sesuatu yang mirip dengan monster core dalam binatang ajaib. Namun, hal ini adalah tonik yang jarang terlihat bagi seseorang yang mempraktekkan energi afinitas api. Sayangnya, energinya terlalu liar dan kasar dan tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Jika tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan terkejut. Jika orang lain bermaksud untuk menyerap hal ini, mereka harus menggunakan hal-hal lain untuk menyelesaikan kekerasan liar di dalamnya. Namun, itu tidak terlalu merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki api surgawi. Makanya, dia bisa mengkonsumsi dan menyerap hal ini. Namun, apa yang menyebabkan dia merasa agak menyesal adalah itu hanya ada satu manik ini. Efeknya tidak akan terlalu besar. Yang akan ia capai adalah hilangnya pelatihan selama beberapa hari. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Dia memegang manik merah terang di tangannya saat pandangannya sekali lagi melesat ke dalam lingkaran cahaya transparan itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya langsung terlempar ke barat magma merah terang. Keributan yang intens tiba-tiba telah dikirim dari arah itu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah area di mana riak magma berasal. Douki dalam tubuhnya siap bergerak. Wajahnya serius. Dunia magma ini memang penuh dengan bahaya. Magma merah terang dengan cepat beriak. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan menyusut tiba-tiba. Dia bisa melihat sekelompok besar sosok berwarna merah di belakang magma. Mereka seperti sekelompok ikan yang datang mengerumuni. Banyak mata yang mengandung keganasan serta mulut penuh dengan gigi besar menyebabkan kulit di kepala Xiao Yan menjadi mati rasa. Memang, tidak hanya ada satu orang kadal sialan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan Valen Heart Flames yang ditangguhkan di atas kepalanya ditarik ke tubuhnya. Api giok hijau yang kuat melonjak keluar dari Xiao Yan. Dia akan kesulitan melarikan diri dari orang-orang kadal api itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa berjuang habis-habisan dan melawannya. Dalam beberapa kedipan singkat, ratusan tokoh berwarna merah melintas dan bergegas sebelum akhirnya mengelilingi Xiao Yan. Mata mereka galak dan penuh kekerasan saat mereka menatap tajam pada manik-manik merah terang di tangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan manik di cincin penyimpanannya di depan fokus begitu banyak mata biawak. Tampaknya orang-orang ini telah dipanggil oleh kadal dari sebelumnya tepat sebelum mati. Itu tidak terduga itu ada sejumlah besar makhluk yang hidup di bawah magma ini yang Xiao Yan tidak menyadarinya di masa lalu.
Api giok hijau di permukaan tubuh Xiaoyan menjadi lebih padat sementara matanya mengungkapkan kehati-hatian saat mereka perlahan-lahan menyapu orang kadal. Orang-orang kadal ini tampaknya sangat takut pada api hati teratai Glaze. Oleh karena itu, mereka hanya mengepung Xiaoyan tetapi tidak segera menyerang ke depan untuk merobeknya menjadi beberapa bagian. Kemacetan ini tidak berlangsung lama sebelum rusak oleh keengganan orang-orang kadal api. Mata mereka merah terang sementara telinga tajam menusuk suara zing, zing, yang dipancarkan dari mulut mereka. Akhirnya, mereka berpisah magma dan dibebankan pada Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit karena banyak orang kadal mengelilingi dan menyerangnya. Tangannya menegang. Angin palem tajam yang membawa panas terbentuk saat dia menyerang, membuat riak intens di dalam magma. Serangan-serangan ini menghantam tepat ke dalam banyak tokoh berwarna merah yang datang. Ada banyak orang kadal ini. Selain itu, mereka tahu cara mengendalikan kekuatan magma. Bahkan jika seorang ahli biasa di puncak dari kelas Do Wang harus dikelilingi oleh mereka, mereka akan sangat menderita. Namun, mereka bukan ancaman besar bagi Xiaoyan. Setiap kali angin telapak tangannya melesat keluar, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan seorang kadal. Oleh karena itu, ada hampir 20 orang biawak yang telah meninggal ke tangan Xiaoyan setelah bertukar pukulan hanya beberapa menit. Zing, zing. Dengan meningkatnya jumlah orang kadal api yang dibunuh oleh tangan Xiaoyan, orang kadal yang tersisa akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka. Namun, mereka tidak mundur karena ini. Sebaliknya, lebih banyak gelombang sonik yang menusuk telinga mulai dengan cepat ditularkan dari mulut mereka. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit di wajah aksi orang-orang ini. Dari adegan sebelumnya, dia secara alami mengerti itu orang-orang ini memanggil teman mereka. Dengan kekuatannya saat ini, memang tidak terlalu sulit untuk menangani lebih dari 100 orang ular. Namun, jika ada ribuan atau lebih banyak dari mereka, kemungkinan besar orang sial itu akan menjadi dirinya. Xiaoyan tiba-tiba mengertakkan gigi saat pikiran ini terlintas di hatinya. Dia tidak repot-repot dengan penghalang cahaya transparan lagi. Tubuhnya bergerak dan melarikan diri. Tepat ketika tubuhnya bergerak lebih dari 10 meter, riak intens ditularkan dari atas magma. Segera, Xiaoyan melihat sosok berwarna merah muncul di hadapannya. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiaoyan untuk tenggelam adalah itu ada orang kadal yang sangat besar di depan banyak tokoh berwarna merah. Bahkan Xiaoyan merasakan sedikit tekanan saat menghadapi orang kadal ini. Jelas, kekuatan orang besar ini jauh melebihi dari orang kadal biasa. Ini merepotkan kali ini. Xiaoyan hanya bisa menghentikan tubuhnya, menghirup nafas dalam-dalam, dan bergumam ketika dia menyaksikan sekelompok besar kadal api yang menuju. Benda-benda berwarna merah yang padat itu dengan cepat membuka magma dan bergegas mendekat. Setelah hanya selusin detik, mereka menyebar dan mengepung Xiaoyan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan sengit yang disebabkan bahkan wajah Xiaoyan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap orang kadal api terbesar. Bukan hanya ukuran orang ini lebih besar dari orang kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga memiliki warna merah yang lebih gelap. Matanya, yang mengandung keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh kadal lainnya. Zing, zing. Mata kadal api besar menatap sinis pada Xiaoyan. Giginya yang tajam menutupi mulut memancarkan banyak zing, zing. Tangisan yang Xiaoyan tidak mengerti. Tangan besarnya juga menari di depannya. Xiaoyan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu bukan percakapan yang ramah. Dia segera berhenti memperhatikan saat pandangannya menyapunya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, mustahil baginya untuk membunuh mereka semua dalam magma ini. Karena itu, dia memilih melarikan diri. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius itu di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya.
Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menembus magma dan bergegas ke atas dengan cara seperti kilat. Zing, zing. Tubuh Xiao Yan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin orang kadal api itu mendeteksi itu. Segera memancarkan suara tajam zing. Zing. 1000 biawak orang di belakangnya bergegas ke arah Xiao Yan dari segala arah. Zing, zing. Angka Xiao Yan sangat lurus saat ia bergegas ke dalam kerumunan besar angka-angka. Wajahnya tegang saat ia mengedarkan Douqi di tubuhnya secara maksimal. Api giok hijau di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, melepaskan angin panas tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menimpa seorang kadal, kekuatan yang kuat dan keras akan mengguncangkan tubuh mereka sampai makhluk itu meludahkan darah dan menarik diri. Beberapa dari mereka yang lebih lemah dibunuh di tempat. Mata dan tangan Xiao Yan bereaksi sangat cepat pada orang-orang kadal yang mati. Dengan gerakan meraih, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik-manik merah terang, yang kemudian dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang ke depan dengan liar. Meskipun ada sejumlah besar kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Dowling. Dengan kekuatan ini, mereka secara alami tidak akan dapat bertahan bahkan untuk pertukaran dengan Xiao Yan. Jika mereka tidak bisa meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiao Yan akan sedikit berbeda dari pembantaian satu sisi. Meskipun mereka jauh di dalam magma, serangan seperti petir telah menyebabkan 100 kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah terang mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiao Yan terbunuh sangat cepat, tampaknya ada jumlah yang tidak pernah berakhir dari orang-orang kadal api ini. Mereka sepertinya tidak takut mati. Tidak peduli seberapa kejamnya metode Xiao Yan, mereka masih menyerang tanpa peduli akan kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan kecepatan lari Xiao Yan melambat. Terengah-engah, pisau tangan yang tajam itu menembus dada seorang kadal api yang mencoba melancarkan serangan menyelinap dari belakang. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya meraih ke depan dan meraih sesuatu. Manik-manik berwarna merah terang dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap orang-orang kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiao Yan, yang sudah sangat lelah dengan Douqi, merasa agak lemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana orang-orang kadal api yang mengganggu tidak pergi. Setelah Douqi-nya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus buru-buru dan pergi. Pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan Douqi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi, para tokoh merah yang padat tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan. Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat pada magma saat masuk. Matanya mengungkapkan ejekan seperti itu melihat Xiao Ye yang keras kepala sebuah. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang kadal api tiba-tiba berhenti mengisi Xiao Yan, mengikuti penampilan suara. Mereka menarik beberapa jarak dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma sekitarnya mulai berfluktuasi dengan intens. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Dia secara alami mengerti bahwa itu orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola-bola magma ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepertinya orang besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya terlebih dahulu. Mata Xiao Yan menyipit sementara dia bergumam dengan lembut pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin kadal pemadam kebakaran harus berada di sekitar seseorang di tingkat awal Do Huang. Namun, dalam dunia magma ini, bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Do Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang dalam magma ini. Namun demikian, ini tampaknya tidak menimbulkan halangan apapun kepada Xiao Yan.
Tepat ketika Xiao Yan menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut orang-orang kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin melambaikan tangannya. Sejumlah bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak mati-matian ke Xiao Yan ke segala arah. Meskipun Xiao Yan tidak takut bola magma sederhana, di depannya, saat ini, ada ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa berlindung sementara dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kaki Xiao Yan saat dia menggunakan gerakan 3 kilat petir ke ekstremnya. Banyak setelah gambar muncul saat magma berdesir. Sebagian besar bola magma secara tipis melewati Xiao Yan, dan tidak menyebabkan bahaya apapun padanya. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat mereka melintas. Namun, sebagian besar dari mereka dihindari oleh Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika ia menemukan bahwa itu semua bola magma yang membuat kontak dengan penghalang cahaya transparan di bawah ini dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana seperti yang muncul. Mata Xiao Yan berkedip-kedip ketika dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilau dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kali berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di belakang pemimpin kadal. Dengan bantuan penyelarasannya dari aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu ketika Xiao Yan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan suara gemuruh rendah saat tangan besarnya diperketat menjadi tinju sebelum dengan keras menghantam Xiao Yan di belakang. Blar, tinju besar dipegang oleh Xiao Yan dengan satu tangan. Ketika kepalan tangan dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang orang-orang kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Huff. Xiao Yan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba membungkuk ke depan dan tangan kanannya membentuk tinju, yang tiba-tiba meledak ke depan. Octane Blast. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, dengan kuat memecahkan dada pemimpin kadal api. Selama ledakan kuat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Blar, suara ledakan yang rendah dan mendalam tiba-tiba keluar dari tubuh si kadal api. Tubuhnya bergetar hebat ketika sebuah lubang besar inci diledakkan ke dalam tubuhnya. Lemak lengket mengalir keluar karena kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan cepat diperpanjang ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Seekor manik merah tua berbentuk mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiao Yan. Zing, zing. Setelah Xiao Yan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah terang. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang biawak berdecit serempak. Gelombang suara yang menusuk telinga menyebabkan bahkan Xiao Yan merasa agak pusing. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia clearly mengerti bahwa itu orang-orang ini kemungkinan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang kadal api yang kuat berada di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiao Yan, yang telah menyebar, mengambil sesuatu. Beberapa sisa-sisa aura yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini harus menjadi ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Kesendirian melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan kadal orang. Meskipun dia telah menggunakan gerakan kilat 3000, sepertinya kecepatannya tidak bisa menandingi orang-orang kadal ini di magma. Oleh karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri.
Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti bahwa dia hanya akan menunggu lebih banyak ahli dari ras kadal untuk bergegas? Pada saat itu tidak berbeda dengan mencari kematiannya sendiri. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara yang seperti kilat. Sebuah pikiran terlintas dalam pikirannya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. The Valen Heart Flames melilit seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan apapun. Magma di sekitar Xiao Yan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiao Yan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan diputar dan anehnya menghilang di depan fokus dari banyak orang kadal. Beberapa tokoh merah darah melintas dengan cara seperti kilat tidak lama setelah Xiao Yan memasuki penutup cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Orang-orang kadal api di sekitarnya dengan cepat berlutut dan menyambut angka-angka ini ketika mereka muncul. Sosok-sosok merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka tampak ke arah mana penutup cahaya itu lenyap. Gelombang mengaum marah yang dipancarkan dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikitpun. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.